Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Kita mulai aja ya. Iya Pak. Ya Pak. Sebelumnya kemarin tugasnya ada pertanyaan nggak? Saya lihat sih udah bagus ya. Saya share dulu. Udah kelihatan ya? Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai CIA Triad ya. CIA bukan, tapi CIA bukan yang ini ya, bukan apa, polisinya orang luar ya, bukan ya. Jadi CIA ini confidentiality, integrity, sama availability. Nah, Triad itu kan tri itu kan 3 ya. Jadi maksudnya ini segitiga yang saling berhubungan gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau ngulas sedikit dulu mengenai definisi dari InfoSec ya. Kalau kemarin kan kita belajarnya itu lebih banyak di cyber security ya. Kalau yang di sini CIA itu sebenarnya itu banyak sih yang mendefinisikan kalau InfoSec itu adalah salah satu turunan dari cyber security. Jadi payungnya itu cyber security, information security itu berada di dalamnya. Nah, kalau secara ini ya, secara definisi itu InfoSec merupakan sekumpulan metodologi, praktek, ataupun proses yang dapat dilakukan untuk melindungi informasi digital atau informasi analog yang dimiliki. Ya, berarti kalau kita coba bandingin sama cyber security, namanya aja udah cyber ya, itu jadinya lebih ini ya, lebih kecil sebenarnya cyber security. Jadi cyber security kan berarti hanya yang berkaitan dengan media-media cyber gitu ya. Kalau yang information security ini jatuhnya lebih luas. Sorry, berarti tadi cyber security itu di bawahnya InfoSec ya. Nah, kalau InfoSec ini berarti meliputi kegiatan cybernya ataupun non-cyber. Contohnya apa? Misalkan pengamanan dokumen, ya. Itu kan nggak ada di cyber sebenarnya. Dokumen ini ya fisik maksudnya, bukan dokumen data gitu. Nah, itulah berarti lebih di dalam scoping-nya perbedaan mendasarnya. Nah, 3 hal yang harus dicermati ya ketika kita membangun sebuah information security ya di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan, itu ada 3. Yang pertama ada confidentiality, terus ada integrity, ada availability. Nah, ketiga hal ini harus diamankan keseluruhan, nggak boleh salah satu aja gitu ya, atau ada satu yang belum diamankan. Karena kalau ada satu aja lubang di antara 3 itu maka semuanya bisa bisa berimbas ke semua aspeknya gitu. Karena kalau di keamanan informasi ya itu bentuk kekuatannya itu diibaratkan adalah sebuah rantai gitu ya. Rantai itu akan kuat kalau semua titik-titik rantainya itu ya, cincin-cincinnya itu kuat. Nah, seberapa kuat berarti kekuatannya itu ya sekuat sepaling lemahnya si cincin. Jadi kalau ada cincin yang paling lemah, nah itu sebenarnya kekuatan dari CIA-nya sebuah perusahaan gitu. Jadi harus dipastikan dalam satu rantai semua cincin itu harus kuat. Gitu. Ada satu yang lemah aja, nah itu pasti bisa jadi sumber masuknya serangan. Nah, kalau dari definisi ya, confidentiality ini adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, biasanya melalui enkripsi. Terus, kalau integrity melindungi orang dari ancaman dan sistem agar tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang dan menjaga data tetap akurat dan dapat dipercaya.
Jadi gini, kalau bedanya ya, nih kalau confidentiality itu beberapa data ya, itu di dalam suatu perusahaan itu kan pasti ada yang confidential ya. Contoh misalkan Tokopedia, Tokopedia itu punya user ya, di mana di situ ada misalkan ada nama, terus ada email, ada alamat. Nah, beberapa data itu adalah data konfidensial. Contohnya alamat itu termasuk konfidensial. Terus email bisa jadi konfidensial. Ada beberapa orang yang nggak mau emailnya diketahui sama orang lain atau nggak mau dipublish sama tempat situs di mana dia mendaftar gitu ya. Dia nggak mau. Nah itulah kenapa di Jepang ya, kalau di Jepang itu mereka itu malah kalau bikin account itu biasanya namanya beda, terus anonim lah. Mereka nggak mau menyebutkan privasinya ya. Beda kalau di kita gitu. Kalau di Indonesia mungkin kalau semua ada apa inputan biodata diisi deh kalau bisa gitu ya. Bahkan dulu kalau nggak salah di Facebook sempat ada ini ya, apa namanya? Misalkan kita punya keluarga, kita bisa masukin nih keluarga kita siapa gitu ya, kakak, terus adik gitu ya. Nah, hal itu sebenarnya sebaiknya harusnya kita hindarin sih. Jadi kita kalau menggunakan sosial media ya sebatas ini aja, sebatas have fun aja ya. Jangan sampai data kita yang harusnya nggak boleh dilihat orang itu bisa disalahgunakan gitu. Bahkan dari foto aja sebenarnya bisa juga loh, dari foto ya. Jadi kalau misalkan kita upload foto, di mana kan sekarang rata-rata handphone yang udah canggih gitu ya, yang kalau kita foto itu udah ada titik lokasinya sebenarnya. Jadi misalkan kita foto, misalkan saya lagi berlibur nih di Bandung gitu, saya foto cepret-cepret gitu ya. Sebenarnya di fotonya itu ada metadata istilahnya ya. Isinya itu adalah biasanya mulai dari kamera apa yang saya gunakan, handphone apa yang saya gunakan, terus lokasi kita ada di mana, itu ada. Terus jam berapa gitu ya. Nah, itu ada. Nah, repotnya bahayanya ya, itu kalau misalkan kita upload gitu ya ke sosial media, tapi beberapa sosial media itu udah di stripping, udah dihapus datanya, tapi ada juga yang enggak. Itu orang bisa download foto kita, terus dia bisa tahu nih, oh ini fotonya diambil di sini nih, berarti tanggal sekian, jam segini, ada di sini gitu ya. Nah, terus kenapa hal itu berbahaya gitu? Kalau di luar negeri ya, pernah ada suatu kasus ya, karena hacker itu kan berkembang ya, maling ya, maling itu berkembang. Maling offline sekarang bisa jadi maling online gitu, data-datanya, pembelajarannya gitu. Nah, si maling ini mempelajari di luar negeri ya, mulai mempelajari bahwa di Facebooknya seseorang itu ya ada ibu-ibu gitu ya suka foto gitu sama anaknya di TK-nya gitu, TK anaknya. Nah, si maling ini kan pelajarin ya, oh TK-nya tuh ada di sini, terus setiap jam segini si ibu ini jemput gitu ya, kan jadi ketahuan semua ya. Akhirnya setelah dipelajarin ya otomatis si malingnya ini tahu kapan jam rumahnya itu kosong gitu. Nah, hal itu yang bisa dimanfaatkan sama orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Nggak semua orang itu baik ya. Nah, terus terkait confidentiality lagi ya, balik lagi ya. Kalau di perusahaan itu kita bisa apa ya istilahnya tuh kita bisa memprioritaskan gitu data-data mana yang sekiranya hanya boleh diakses oleh internal perusahaan atau boleh diakses secara publik gitu ya, yang dikasih secara publik. Sebenarnya saya pernah baca di salah satu artikel cara gampangnya buat kita tahu apakah data seseorang itu adalah apa namanya konfidensial atau enggak, itu perlu diumpamakan gini. Ketika kita ada di suatu daerah yang ramai gitulah, anggaplah misalkan di dalam kelas atau dalam pasar gitu ya,
Terus ada orang meneriakan nama kita, misalkan. Apakah kita ngerasa nggak enak? Kalau kita ngerasa, oh nama mah nggak apa-apa, kita nengok-nengok aja gitu. Nah terus habis itu dia teriak lagi alamat alamat kita gitu, misalnya, alamat Pak Dimas di sini 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 gitu. Nah kalau kita merasa mulai tersinggung gitu ya, mulai merasa nggak enak, nah itu berarti konfidensial, apalagi ketika misalnya dia meneriakan nama orang tua, misalnya ibu kita, nah itu kan berbahaya. Nah, itu bisa menjadi cara gampangnya ya, cara apa ya? Ya, cara gampangnya lah buat tahu itu confident apa enggak. Terus tapi ada juga beberapa data yang tadinya itu di perusahaan A misalkan confidential, tapi ternyata di perusahaan B nggak confidential. Contohnya apa? Contohnya gaji. Gaji kalau di perusahaan swasta ya, itu kan tertutup banget, nggak boleh dilihat, walaupun dilihat sama karyawan yang ada di dalamnya gitu ya. Kecuali ya karyawan itu sendiri. Dia nggak boleh melihat gaji temannya ya, gaji bawahannya, gaji atasannya, itu nggak boleh. Nah, hal itu bisa jadi confident di perusahaan swasta, tapi kalau di dalam negeri ya, perusahaan instansi ya, instansi negara, itu jadi hal yang tidak konfidensial. Karena apa? Karena emang sudah ada hitungannya ya, jabatan sekian gajinya berapa gitu. Nah, itu jadi kembali lagi ke dalam bagaimana bisnis proses dari si perusahaan itu gitu. Oke, terus yang kedua ada integrity. Nah, kalau confident tadi hal-hal yang sensitif, kalau integrity ini lebih ke apakah data-data yang sudah kita simpan selama ini ya, itu sudah terlindungi, artinya orang lain tuh nggak bisa ngedit gitu, nggak bisa ngedit. Karena cukup bahaya, misalkan ketika dokumen seseorang diedit gitu ya, misalkan ada orang nggak suka nih ya, ada karyawan nggak suka sama seseorang, gue edit aja lah nih si A gitu ya, gue edit kalau dia misalkan misalkan golongan darahnya A gitu ya, diganti jadi O gitu. Nah, itu kan bisa bahaya banget ya ketika keadaan kritikal, misalkan di mana seseorang butuh penanganan gitu ya, informasinya salah, nah itu bisa jadi fatal gitu. Itu termasuk dalam integrity. Terus biasanya integrity ini diatur di dalam baik dari SOP ya, sisi dari prosedural, bisa juga dari sisi teknikal gitu. Kalau dari prosedural itu biasanya udah ada nih pas kita misalnya kita melamar ya pekerjaan terus diterima, biasanya kita udah ada nih SOP-nya ya, apa yang kita boleh dan apa yang nggak boleh. Biasanya udah harusnya sudah ada. Terus hak akses apa yang kita dapat dan hak akses mana yang kita nggak boleh mengakses. Nah, itu harusnya sudah ada di perjanjian awal. Terus kalau dari sisi teknikal itu cukup mudah ya sebenarnya. Jadi tinggal dikasih aja misalkan karyawan dari divisi marketing hanya boleh mengakses misalkan dashboard marketing gitu, nggak boleh dia mengakses dashboard HRD gitu ya. Terus misalkan mengakses dashboard IT, nah itu nggak boleh. Begitu juga IT. IT itu sebenarnya walaupun dia intinya kan IT membuat sistemnya ya. Ya mungkin beberapa orang boleh diperbolehkan melihat dashboard dari HRD, melihat dashboard dari apa namanya finance itu ya, boleh karena memang ada keperluan di dalamnya. Tapi tentunya ada lagi, makanya diatur lagi dalam prosedural. Jadi nggak boleh melakukan perubahan data itu. Nah itulah contoh dari integrity. Terus yang ketiga itu ada yang namanya availability. Kalau availability ini lebih ke ketersediaan. Jadi perusahaan itu kan pasti punya informasi, punya data yang harus diolah. Nah, itu harus dijamin ketersediaannya gitu. Misalkan punya server, isinya misalkan ada data-data pelanggan, kemudian data-data follow up pelanggan gitu ya. Nah, itu harus sebisa mungkin itu harus 100% lah kalau bisa itu harus selalu up gitu ya. Walaupun kalau kita biasa nyewa VPS atau hostingan itu SLA-nya 99, di atas 75 lah, 99,75 ke atas gitu.
Nah, di mana bahayanya di mana? Bahayanya adalah ketika availability ini tidak dijaga, maka server, contohnya ya, server itu ngedown misalkan. Nah, itu bayangkan kalau transaksi ya, transaksi misalkan per menit itu bisa ratusan juta gitu. Nah, itu ngedown misalkan 5 menit aja. Nah, itu aja udah kehilangan berapa miliar gitu ya. Nah, itu dia pentingnya dari availability. Jadi seseorang di sini ya definisinya memelihara dan memperbaharui semua perangkat keras dan perangkat lunak sehingga orang yang tepat dapat mengakses informasi kapanpun dan bagaimanapun mereka membutuhkannya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Benar. Ini contoh dari serangan yang menyasar pada kerentanan confidentiality ya. Itu yang pertama man in the middle attack. Kalau ini lebih ke nyadap ya. Jadi si hacker itu akan berusaha menyadap apa namanya transportasi data ya. Terus pembobolan enkripsi ini lebih kalau si hacker udah berhasil misalkan udah berhasil dapat datanya tapi di encrypt gitu, dia akan coba untuk melakukan crackingnya gitu, biar bisa kebaca datanya. Terus yang terakhir itu serangan eavesdropping ya. Eavesdropping ini nguping sih, istilahnya nguping gitu. Jadi kalau ada perbincangan dia nguping gitu ya. Itu ada beneran sih. Jadi terus ada juga metode nyontek ya. Nyontek itu contohnya di ATM gitu. Kalau di ATM kan orang itu ngantri di belakang ya. Sebenarnya kan kalau kita nggak nutupin dari samping gitu bisa kelihatan apa kita mencet pinnya berapa gitu ya. Itu ice dropping itu. Itu bisa dilihat. Nah, itulah kenapa di ATM itu ada penutup buat apa namanya tuh tombolnya sama spion gitu. Coba kalau kalian perhatiin ya ada spion di kanan kiri itu fungsinya buat mastiin sih pas kita mau apa nginput pin kita itu orang di belakang tuh nggak lagi merhatiin kita. Terus nanti kita coba demoin ya yang gimana caranya dapetin hacker itu biasanya dapetin apa namanya data ya yang konfidensial lewat SQL injection. Sekalian kemarin kan belum selesai yang SQL injection. Ini saya lanjut dulu aja. Oh ya, yang eavesdropping ini saya pernah lihat berapa tahun ya, setahun atau sorry 2 tahun kayaknya 2 tahun 3 tahun lalu itu ada next levelnya gitu, lebih canggih lagi. Jadi hackernya ini pakai mesin learning dia. Jadi dari jauh itu dia bisa tahu kita lagi ngetik apa gitu, walaupun kita nggak ngelihat, si hacker itu nggak ngelihat, tapi dia pakainya nangkep sinyal ya, sinyal kayak frekuensi gitu. Jadi ternyata kalau kita ngetik huruf A, B, C, D itu bisa jadi frekuensinya atau suaranya itu beda gitu. A misalkan suaranya bagaimana, karakteristiknya B gimana. Makanya dari jauh si hacker itu bisa naruh alat, ditaruh di situ. Nah, nanti dia ngedengerin gitu ya frekuensinya. Nanti dia bisa ngebaca tuh yang diketik sama orang yang ada di sekitarnya gitu. Itu serem banget sih. Terus juga baca dari putaran kipas ya, putaran kipas kalau nggak salah, putaran kipas CPU atau ya putaran kipas CPU ya. Nanti dia juga bisa tahu tuh kalau ngetik apa dari putarannya itu juga bisa dibaca sama si alat itu. Itu udah serem banget. Nah, kalau integrity, contoh serangannya itu masih sama ya, man in the middle attack. Terus kebanyakan itu adalah mengenai server side attack. Jadi kalau dia bisa masuk ke dalam server, otomatis kalau ada permission yang gagal ya, permission yang apa ya, permission bukan gagal, permisi hacker itu dapat permission yang sama dengan file ownernya, maka dia bisa melakukan edit file.
server-side attack. Terus ada IDOR ya. IDOR itu bentuk serangan aplikasi website di mana yang harusnya ya, misalkan saya cuma boleh ngedit dokumen dengan ID 12 gitu ya. Terus saya coba iseng deh, saya coba ganti ID-nya jadi 15 punya orang lain. Oh, ternyata bisa keedit nih. Nah, itu berarti integritinya apa namanya terkena gitu ya, terkena dari kerentanannya. Terus ada broken ACL. Broken ACL ini lebih ke biasa broken access ya, di mana yang harusnya halamannya itu hanya boleh diakses oleh admin atau oleh user dengan privilege yang lebih tinggi itu lepas gitu. Artinya nggak ada pengecekan. Ini dalam seringkali ya kalau pas saya lagi lakukan pen test itu di broken ACL, pengecekan broken ACL ini masih sering banget saya temuin gitu. Kadang misalkan dari user biasa ternyata bisa langsung akses ke halaman admin gitu ya. Itu ada biasanya ada celah karena si programmernya itu tidak membedakan di mana sebentuk session dari si user biasa ataupun user admin. Nah, logiknya itu si aplikasinya itu cuma baca cek apakah ada sessionnya gitu ya, bukan bukan mengecek apakah ini session admin gitu ya, beda ya, apakah ada sessionnya atau apakah ini session admin gitu. Nah, karena dia cuma ngecek apakah ada sessionnya, maka kalau saya cuma login sebagai user biasa pun saya kan juga dapat session, maka saya bisa mengakses halaman admin gitu. Nah, itu cukup banyak ya. Atau mungkin memang harus admin, tapi ketika apa namanya barriernya apa tembok keamanannya itu cuma di loginnya aja gitu. Ya udah pas login kita harus apa namanya login ya, mau masuk harus login dulu. Nah tapi ternyata kalau saya langsung akses misalkan slash dashboard gitu ya, nggak lewat slash login, itu bisa masuk gitu. Nah itu contohnya juga dari broken ACL. Nah, terus integrity ya. Kalau integrity ini masih integrity, itu ini contohnya yang MITM ya. Biasanya sih user gitu ya. Ini ya contohnya misalkan kirim $100 ke zil@kplabs.in gitu ya. Nah, ternyata di tengah jalan si attacker ini mungkin dia bisa bikin proxy gitu ya, di mana si user ini akan mengakses ke proxy-nya si attacker-nya gitu. Kemudian dari si attacker itu udah di-automate, jadi ketika ada bentuk email misalkan langsung di-replace ke email miliknya gitu ya, apa akun miliknya gitu. Otomatis si user ini akan ngirim duit ke si attacker-nya gitu. Nah, inilah kenapa kalian harus hati-hati ya kalau misalkan pakai hotspotnya apa ya, kampus kah atau hotspotnya mall gitu ya, hotspot umum gitu. Boleh sih pakai, boleh, tapi jangan pakai untuk hal-hal yang sifatnya eh, apa ya, transaksional gitu. Sebaiknya dihindarin, termasuk login pun juga, login Facebook gitu ya misalkan, atau login Instagram gitu, sebaiknya jangan pakai hotspot apa namanya umum. Kalau mau dimatiin dulu hotspot umumnya, login dulu, pas sudah login baru aktifin. Nah, itu boleh. Terus karena di situ ini ya, apa namanya, rawan banget. Terus sama VPN. Jangan salah ya. Kalau kita pakai VPN gratisan itu sebenarnya itu inputan kita bisa dimonitoring sama mereka tetap gitu. Jadi sebaiknya kalau mau pakai VPN, pastikan VPN-nya emang dari perusahaan yang apa ya, perusahaan yang terlihat inilah ya apa, kredibel gitu ya. Atau kalau mau lebih aman sedikit, mungkin yang berbayar gitu ya. Atau kalau mau lebih ribet sedikit, bikin sendiri VPN server gitu. Bikin sendiri, nyewa aja di DigitalOcean gitu, patungan aja sama teman-teman. Itu ambil aja yang paling murah itu, paling cuma $6 sebulan ya. Berarti nggak sampai 100.000 ya.
Itu patungan aja sama temen bikin VPN server. Nah, itu jauh-jauh lebih aman dibandingkan kalian pakai VPN yang apa namanya gratisan gitu. Terus terakhir ya, ini availability. Nah, ini contoh serangannya biasanya bisa DOS, terus DDoS, bisa juga self DOS ya. Bedanya apa gitu? Sebenarnya intinya sama-sama aja. Ketiganya itu buat matiin layanan, buat ngedon gitu ya. Pasti kalian sering ya ngelihat apa namanya, kalau ikutan apa flash sale ya, flash sale gitu, pasti sering banget ngedon kan website. Itu sebenarnya DDoS itu, tapi bukan serangan, tapi emang bener-bener orang banyak yang akses kan. Akhirnya jadi distributed denial of service, di mana banyak orang, banyak device mengakses ke server yang sama gitu. Nah, servernya itu kan yang melayani itu berarti kalau kita mengaksesnya ke webnya, berarti web servernya. Nah, web servernya itu yang biasanya kewalahan buat menangani request-request yang jumlahnya banyak ya, bisa ribuan atau mungkin bisa puluhan ribu koneksi gitu ya, dalam 1 detik gitu. Dan itu attacker bukan berarti si attacker itu punya akun banyak ya, terus apa namanya, dia login satu-satu ke servernya terus dia nyerang, enggak juga sih. Mungkin ya ada, tapi jarang sih. Biasanya itu mereka udah punya ini ya, udah punya bot robot gitu. Dia akan numpang ke server-servernya, entah itu punya dia ataupun punya hasil bajak dia gitu. Dia nggak harus masuk ke server aja ya, server khusus gitu ya, enggak. Tapi dia bisa masuk misalkan ke handphone kita, terus ke PC kita, ke laptop kita, atau bahkan ke device-device kayak mikrotik ya, router-router kita. Nah, itu dia bisa masuk ke situ tuh, semuanya dimasukin, atau bahkan eh, pokoknya semua hal yang punya IP itu bisa. Misalkan ya kulkas deh, kulkas yang punya IP bisa. Terus fish tank, apa tuh akuarium ya, akuarium yang modern itu kan pakai IP, pakai bisa di remote juga ya. Itu juga bisa. Nah, ketika dia udah punya anak-anak banyak itu ya, zombie-zombie itu, dia tinggal ngelakuin satu komen gitu ya. Artinya di mana akan menyuruh si zombie-zombinya dia itu, anak-anaknya yang udah dia bajak itu untuk melakukan penyerangan ke satu website. Terus apa sih sebenarnya untungnya buat si attacker buat matiin punya orang ya? Sebenarnya semuanya balik lagi ke duit sih. Jadi si hacker ini biasanya dapat orderan dari ini ya, dari kliennya dia gitu. Dia minta tolong dong yang ini didosin, dimatiin jam sekian 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 gitu ya. Nah, nanti si attacker baru deh apa namanya melakukan serangan dosnya. Jarang banget dia itu punya spesifik target yang emang musuh dia gitu, jarang banget sih. Pasti semua based on permintaan, based on order dari si hackernya. Terus bedanya apa? Kalau DOS itu biasanya dikit sih, misalkan dari satu PC nyerang ke server gitu ya, satu PC ya. Nah, bentuk serangannya apa? Biasanya kalau DOS itu mungkin bisa pakai slow low risk, yang dimana nggak butuh resource yang tinggi, terlalu tinggi dibandingkan DOS biasanya. Dan itu biasanya menyerang hanya ke server-server yang kecil gitu. Kalau server-server yang gede, nggak kuat sih PC itu, pasti kalah lah. Karena bandwidth-nya si lawannya jauh lebih gede daripada si bandwidth penyerangnya, ya otomatis nggak bakal ini sih, nggak bakal apa, nggak bakal kena DOS. Terus kalau DDoS itu yang tadi ya, DDoS itu yang distributed itu berarti banyak. Banyak anak-anaknya buat nyerang satu server. Nah, kalau self DOS, ya ini yang menarik nih. Kalau self DOS itu lebih si attacker itu mencari kelemahannya di servernya si korban, di mana karena ada kerentanan itu, si server korban akan mencoba untuk mengakses dirinya sendiri secara terus-menerus gitu. Jadi kayak apa? Jadi kayak redundant ya, kayak muter gitu lah.
akses terus nggak berhenti akhirnya dia jebol sendiri, padahal dia yang minta, dia yang request, dia yang respon sendiri gitu, kayak ngobrol sendiri aja servernya. Nah, itu adalah self DOS. Biasanya bentuk dari kerentanannya ada di sisi pemrograman gitu. Botnet Pak, buat server besar dari Mas Aba ya. Ya benar, botnet. Ya tadi ya, ini ya, botnet itu dulu ada ya botnet Mirai ya, nyerangnya ke beberapa device router gitu. Semuanya diserang kan, terus akhirnya dia dapat beberapa router gitu ya, ada ribuan gitu, serang bareng. Walaupun router kan kecil ya, tapi kalau yang nyerang itu ada ribuan, ya kolaps juga punya orang gitu, server orang. Kayak gitu. Nah, ini ada penghitungannya ya. Jadi kalau kita melakukan vulnerability analysis ya atau pentest gitu, kalau apa namanya, kita bisa menilai bentuk dari si kerentanannya itu, nilainya berapa sih? Nilainya itu maksudnya nilai resikonya ya. Jadi semakin tinggi nilai risiko itu yang harus diprioritaskan gitu. Artinya dia harus diperbaiki lebih dahulu. Nah, di sini ada ukuran impact metricnya. Tadi yang udah kita bahas ada mulai dari confidentiality impact-nya, kemudian integrity impact-nya, sampai availability impact-nya ya. Ini saya coba saya mau tunjukin kalkulatornya. Ada kalkulatornya. CVSS. Oh. Ini ya, saya jelasin dulu. Jadi CVSS ini kepanjangannya itu Common Vulnerability Scoring System. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia untuk mengkalkulasi dari setiap temuan. Yang disebut temuan itu adalah bug biasanya ya. Bug yang terkait dengan keamanan itu punya nilai. Jadi misalkan, oh saya nemu nih bug SQL injection nilainya misalkan 9. Terus saya nemu nih bug-nya cross-site script nilainya misalkan 7,5 gitu ya. Nah, itu seorang auditornya, seringnya sih pentesternya ya, pentesternya itu nggak boleh menjustifikasi asal-asalan, oh ini high nih, ini bug medium, ini bug low gitu ya, nggak boleh. Dia harus punya dasarnya, apa dia bilang itu high, apa dia bilang medium gitu ya. Itu berdasarkan dari CVSS ini yang paling gampangnya ya. Di sini ada beberapa inputan sih, mulai dari attack vector, attack complexity ya, sampai dengan ini ya, impact-nya ya, dari CIA-nya. Nah, yang pertama yang harus dia cermati adalah di sini ada yang namanya attack vector. Contoh, sebuah serangan ini bisa dilakukan sama si hacker itu biasanya lewat apa sih ya? Vektornya apa? Misalkan lewat jaringan luar bisa nih, lewat internet bisa, maka dia boleh milih ini. Terus, ternyata harus dekat sama si korbannya, adjacent. Jadi nggak bisa lewat network biasa, gitu ya. Nah, berarti adjacent. Terus, ternyata harus lokal nih, harus lokal. Artinya ya cuman intranet aja yang bisa ngakses bug ini, cuman bisa direproduce, cuman bisa dieksploitasi. Itu di sisi lokal, maka pilihnya ini. Terus yang terakhir, ini harus mengakses secara fisikal. Contohnya apa? Kalau mau menghack
akunnya Pak siapa direktur gitu ya, kita harus dapetin ini dulu nih apa eh, handphonenya gitu ya, secara fisik gitu. Akhirnya dicolong dulu handphonenya, baru di take over segala macam. Nah itu physical. Bisa juga si hacker ini punya akses ke dalam data centernya, jadi bisa mengakses secara fisikal gitu. Nah, semakin mudah cara si hacker mengakses, maka nilai resikonya semakin tinggi. Berarti paling tinggi yang bisa diakses dari mana aja ya. Berarti kan network, contoh ini ya. Terus ada misalkan yang kedua ini ada attack complexity. Nah, kalau attack complexity ini lebih ke arah bagaimana si hacker ini bentuk nyerangnya. Nyerangnya ini kompleks nggak, susah nggak dia nyerangnya. Artinya ketika dia menyerang, apakah dia selalu berhasil eksploitasinya atau enggak. Kalau dia selalu berhasil, maka bisa kita kategorikan ke dalam high attack complexity di sini. Tapi kalau nggak selalu berhasil, kadang bisa, kadang enggak, itu low complexity. Atau mungkin bentuk serangannya susah gitu ya. Dia harus ngelewatin beberapa tahap agar itu bisa tereksploitasi dengan sukses, maka dia isinya low gitu ya. Anggaplah temuannya ini attack complexity-nya low, gampang banget gitu misalnya. Terus ada lagi yang namanya privilege require. Kalau privilege required ini lebih ke ini apa namanya, ketika si hacker melakukan eksploitasi, apakah dia perlu sebuah hak akses khusus, atau sebenarnya ya udah dia bisa aja langsung nyerang tanpa bikin account atau tanpa punya account. Nah, itu dia bisa pilih yang non di sini. Kita bisa pilih yang non. Berarti dia nggak perlu sebuah privilege, sebuah apa ya, sebuah hak akses khusus. Tapi kalau ternyata perlu, itu minimal user biasa itu bisa pilih yang low. Tapi kalau ternyata si hacker harus punya account admin dulu baru bisa melakukan serangan, maka pilih yang high, gitu ya. Terus ada lagi user interaction. Kalau user interaction ini bentuk eksploitasinya, apakah bug-nya itu bisa terjadi ketika hacker melakukannya sendiri atau perlu ada interaksi dari korbannya gitu ya. Jadi kalau korbannya berinteraksi baru kena gitu ya. Nah, itu berarti dia require. Tapi kalau si hacker bisa secara direct, nggak perlu ada aktivitas dari korban, maka itu user interaction-nya non. Terus scope-nya gimana? Nah, kalau scope itu dilihat lagi. Jadi di sini ada dua ya, ada change dan unchanged, berubah dan tidak berubah. Kalau scope itu dilihat dari apakah si akibat dari bug-nya ini akan merubah bentuk awal dari eksploitasinya. Contoh ya, contoh misalkan cross-site script, misalkan serangan cross-site script itu kan sebenarnya eksploitasinya ada di sisi programming client side-nya ya, tapi ternyata scope-nya jadi berubah karena dia bisa menyerang ke browser milik si user gitu. Nah, itu scope-nya pasti berubah. Terus ada confidentiality. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya. Di sini tiga penilaian ya. Ada non, ada low, ada high. Nah, confidentiality ini dinilai non apabila eksploitasinya ini tidak bisa mendapatkan data apapun yang sifatnya sensitif ya. Data apapun yang sifatnya sensitif itu non. Tapi kalau dia bisa lihat data sensitif hanya sebagian, nggak full, misalkan dari 1000 user cuma bisa lihat misalkan ya 200 lah, 300 user, maka itu disebut low. Terus kalau misalkan si hackernya bisa melihat keseluruhan, maka confidentiality-nya tercederainya secara kategori masuk nilai yang high gitu. Makin tinggi nilainya, maka makin besar resikonya. Contohnya apa? Contohnya di serangan SQL injection, ketika user itu bisa read, maka ketika si hacker itu bisa read,
maka dia bisa melihat keseluruhan dari database, maka otomatis confidentiality-nya akan terkena nilai yang high. Lalu ada integrity ya. Nah, kalau integrity ini tadi ya, apakah berarti karena integrity ini tadi terkait dari keutuhan data, keutuhan file, keutuhan dokumen ya, maka dilihat eksploitasinya ini bisa merubah data nggak? Kalau dia bisa merubah data, maka pilihannya low atau high. Sekarang dilihat lagi. Merubah datanya semuanya atau sebagian? Kalau bisa semuanya, maka masuk ke high. Kalau sebagian, dia masuk low. Anggaplah ini misalkan temuan ini ya, tidak ada, tidak bisa merubah data, misalnya cuma bisa baca, jadi cuma bisa confidentiality. Terus availability. Anggaplah misalkan ternyata eksploitasinya ini apakah bisa mempengaruhi dari ketersediaan sebuah informasi. Misalkan membuat user-usernya atau klien-kliennya nggak bisa mengakses halaman websitenya misalkan. Nah, kalau itu misalkan secara permanen ya, misalkan datanya dihapus gitu ya, maka hide. Tapi misalkan di DOS ya, kena DOS dan itu bisa up lagi gitu ya, itu bisa masuk dalam bentuk low gitu ya. Nah, ini udah kelihatan, maka dia masuk di angka 9.3 itu adalah critical. Nah, gimana kita tahu ini critical atau apa namanya medium atau low, itu sebenarnya ada pembagiannya. Sini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau nilainya 0,0, ini udah otomatis ya di generate dari si kalkulatornya. 0,0 maka dia tidak ada resiko sama sekali. Nah, terus kalau misalkan ada resiko tapi di bawah 3,9 itu low ya. Terus sampai dengan critical itu dari 9 sampai 10 itu critical. Nah, fungsinya apa? Ketika kita udah punya sederetan temuan gitu ya, udah ada yang medium, ada yang high, ada yang low. Ketika udah tahu nilainya, maka kita bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa oh temuan ini nih yang harus kita dulin benerin gitu, karena dia bersifat kritikal atau high gitu ya. Nah, itu dia fungsi dari si CVSS scoring. Tuh. Oke, coba ya. Ya, misalkan contoh kasus ada temuan misalkan SQL injection deh, misalkan SQL injection yang tipenya tuh dia cuman dia bisa baca dan dia bisa ngerubah tapi hanya sebagian. Ngebacanya full tapi ngerubahnya sebagian dan dia nggak bisa ngapus ya. Berarti ada 3 kan. Bisa baca semua tapi terus dia bisa ngubah tapi sebagian tapi dia nggak bisa ngapus gitu. Nah, itu berarti kita bisa lihat pertama dari sini, dari yang gampang dulu ya, dari CIA-nya ya. Ada yang mau coba nggak? Coba. Yang ini aja deh CIA-nya. Kira-kira masuk kategorinya kemana gitu. Salah nggak apa-apa. Ada yang mau coba? Jadi temuannya itu si hacker bisa baca full data sensitif, terus bisa ngerubah data tapi sebagian, terus dia nggak bisa apa namanya, dia nggak bisa ngapus data gitu. Ya, ada yang mau coba nggak? Kalau nggak tulis di sini aja ya.
Tulis di komen aja ya. Saya bikinin baru. Ini silakan akses ke sini. Kalau nggak usah pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Nanti disebutin aja nih. Jadi ini kasusnya, misalkan serangan SQLI. Ini kalian nggak perlu pusingin masalah serangannya ya. Yang penting kalian lihat impact-nya aja, imbasnya apa. Nah, imbasnya adalah hacker bisa lihat seluruh data sensitif. Terus hacker bisa mengubah sebagian data. Dan terakhir, hacker tidak bisa menghapus data. Ini terkait availability yang ketiga ya, ketersediaan. Nah, silakan tulis kategorinya apa, kategori masing-masing. Jadi masing-masing CIA-nya ya. Contoh misalkan confidentiality-nya misalkan confidentiality-nya misalkan ini saya masukin misalkan low, terus apa ya, integrity misalkan low juga, terus availability ini high misalkan. Saya kasih waktu 15 menit deh. Oke, cobain ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau masih bingung? Halo? Gimana? Udah ngerti belum bentuk soalnya? Ada yang bisa konfirmasi nggak? Oke, Mas Nana ya. Sip, makasih Mas Nana. Oke, saya kasih 15 menit ya, udah ngerti. Nanti saya balik lagi berarti jam 9:10 ya. Oke.
Oke, udah ya. Coba saya lihat. Mas Haba, sorry, Mas Nana, confidentiality low, integrity high, availability none. Oke, Mas Haba, C-nya mana nih yang bawah ya? C-nya medium, integrity high, availability medium. Low, medium, high. Masih pada bingung kali ya. Jadi gini, kita ngelihatnya itu dari bentuk apa resiko ya. Jadi contoh ya ini ya. Misalkan hacker bisa lihat seluruh data sensitif. Artinya confidentiality-nya benar high, confidentiality-nya high. Karena bisa lihat seluruh tuh. Terus yang kedua hacker bisa mengubah sebagian data, integrity-nya medium, betul. Terus integrity medium ya. Terus availability-nya hacker tidak bisa menghapus data, berarti tidak ada data yang hilang. Artinya availability-nya none. Jadi harusnya ini jawabannya high, medium, none. High, medium, none ya. Ini nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Masih bingungnya di mana gitu? Apa emang awal-awal saya juga bingung sih, ini masuknya kemana gitu ya, tapi semakin sering gitu. Di situ kan ada di CVSS juga ada latihannya, di situ bisa ikutin aja, trainingnya gratis. Itu nanti kita bisa sendiri sih. Nggak terlalu susah sebenarnya. Sebenarnya walaupun salah, asal kita punya justifikasi, itu bisa jadi benar. Contoh deh, ini ya Mas Abah misalkan, confidentiality-nya high. Ini no debat nih ya, confident pasti high. Integrity medium karena bisa mengubah sebagian data. Nah ini juga non debat. Terus availability medium. Nah ini sebenarnya bisa jadi benar. Karena apa? Karena kan si hacker bisa merubah sebagian data. Harusnya kalau bisa merubah sebagian data, misalnya datanya berubah jadi 0000 gitu kan, itu kan sama aja kayak ngapus data kan. Itu bisa jadi medium tapi cuma sebagian gitu. Itu sebenarnya bisa juga. Jadi memang semua tergantung dari sudut pandang si pentesternya. Sejauh ini itu justifikasinya apa dari pentester bisa ngeluarin apa namanya pengkategoriannya ini gitu. Gitu. Oke, sekarang tadi ya kita mau cobain tes yang confidentiality ya, yang pembobolan enkripsi. Saya mau coba dari syaratnya kan dia si hacker harus bisa mendapatkan data yang terenkripsi dulu dong, baru dicoba di decrypt. Oke, saya masuk lagi ke ini ya, ke DVWA. Nah, ini teman-teman udah nyobain install belum sih? Kalau belum sih saya ajarin dulu deh. Kalau mau ngelihat cara nginstal si DVWA-nya ya. Soalnya bagus sih buat latihan ya, buat belajar gitu bagus. Kalau belum ada yang install nih saya ajarin dulu deh. Saya suka pakai Digital Ocean. Ya, Digital Ocean itu semacam apa namanya? Hostingan lah ya. Paling gampang hostingan, tapi ini punyanya Singapura. Kenapa saya lebih suka yang sifatnya dia jualannya nggak hostingan yang shared ya. Dia tuh modelnya VPS gitu. Jadi kita bisa
handle 100% gitu, nggak harus ketergantungan sama si hostingannya. Harganya pun ya bersaing lah. Ya, saya udah buat di TTS ini contohnya. Teman-teman bisa bikin, kalau buat latihan aja nggak bayar sih. Jadi nanti tinggal create droplet istilahnya ya. Droplet itu servernya yang mau kita bikin. Itu kita bisa bikin di droplet ini. Contohnya nih ya. Ini saya mengajarin install si DVWA itu ya buat latihan. Nah, dari sini udah enak, mau tinggal apa ya? OS-nya mau apa terserah, tergantung kebutuhan, tergantung kesukaan. Kalau saya biasanya kalau nggak Ubuntu, Debian atau CentOS gitu ya. Planningnya ambil aja yang basic, terus ini nggak perlu yang tinggi banget, ambil aja yang $6 sebulan. Jadi lebih terjangkau lah ya, buat patungan juga masih bisa. Terus data centernya pilih aja yang ini kok punya saya rusak ya. Data centernya boleh pilih yang paling dekat aja sama kita biar aksesnya nggak terlalu jauh ya. Bisa ke Singapura. Sayangnya belum ada Jakarta ya. Kalau di Google apa GCP atau di Alibaba ini ya Alibaba VPS itu udah ada dia regionnya di Jakarta. Terus autentikasinya kalau mau pakai SSH boleh SSH, kalau mau yang gampang ya pakai password, Bu. Kalau pakai password, pastiin passwordnya cukup kuat ya. Oke, ini nggak usah. Ini boleh diganti namanya bebas. Kalau saya misalkan ya saya ganti deh. Saya ganti misalkan TTS. Ini create droplet. Ya, lagi di create. RAM-nya nggak usah yang gede-gede karena buat latihan doang sih. Kalau yang hostingan ada yang pernah nyoba nggak? Yang hostingan biasa? Si panel gitu? Ada Pak, saya aktif juga. Pernah ya? Ya, iya. Berarti harusnya udah familiar. Kalau di cPanel kan enaknya udah ada ininya ya, udah ada file manajernya, udah ada apa MySQL-nya gitu ya. Nah, kalau VPS kita benar-benar dikasih kosongan, kita sendiri yang install. Tapi kalau ada trouble enaknya ya full kita sendiri gitu. Kalau saya lebih seneng ya yang kayak gitu dibanding postingan. Oke, ini udah kita tinggal akses, cepet banget ya nge-create server baru ini. Droplet has create, terus kita bisa masuk ke konsol aja. Kalau nggak mau SSH, bisa langsung masuk ke konsol aja. Ini sama kayak SSH sih. Cuman bisa lewat browser gitu, keren. Kalau mau buat latihan-latihan mah enaknya ya gini aja. Oke, udah kelihatan ya ini terminalnya? Sudah, Pak. Ya. Oke, terus sekarang kita mau install si DVWA ya. Tadi DVWA itu yang ini nih, yang biasa kita pakai buat eksploitasi. Caranya, aduh, tidak. Caranya yang gampang, kita pakai yang namanya teknologi Docker aja. Jadi kita nggak usah install MySQL-nya sendiri, kita nggak usah install Apache-nya sendiri. Nah itu udah dijadiin satu bundling gitulah intinya ya. Nah syaratnya berarti kita harus istilah ini kan Docker ya namanya ya, nama teknologinya. Kita bisa install dulu Docker-nya. Kita install dulu Docker.
karena ini apa namanya Ubuntu ya, apt ya. Kalau CentOS kan yum. apt min-get install. Ya. Terus yang kedua kita install Docker Compose-nya. Kalau Docker itu engine-nya, Docker Compose itu buat konfigurasinya. Jadi buat si Docker itu kalau install ngelihatnya kemana gitu ya, pakai Docker Compose. Nah di sini kencang banget sih. Ini pertama dia download dulu ya Dockernya, habis itu setelah selesai lihat dulu Dockernya udah, sekarang berarti kita ambil apa yang mau kita install Dockernya gitu ya, ya kayak installer lah ya, gampangnya gitu, tapi bukan. Nah ini kita cloning aja, kita copy, kita cek dulu gitnya udah ada belum. Biasanya udah ada sih. Biasanya udah diinstal. Kalau belum bisa diinstal sih pakai apt min get install git gitu ya. Nah kayak gini ya. Oke, kalau udah berarti kita ikutin aja langkah selanjutnya, kan di sini disuruh cloning si Docker DVWA-nya. Tinggal kita ambil aja deh. Paste sini, enter aja. Kalau udah, sekarang kita kalau kita lihat ya ls gitu ya, ada folder barunya ya, Docker DVWA, kita pindah ke sana, cd change directory Docker DVWA. Terus kita lihat langkah selanjutnya, kita diminta buat jalanin perintah make ya, make start. Command make not found. Nah, berarti kita install aja. Udah dikasih tahu caranya kan, gampang. apt doang sebenarnya bisa. Kebiasaan aja saya jadul gitu pakai apt min. Make ini biasanya buat compiler sih. Buat compile dari .h apa .c gitu ya, jadi bentuk apa namanya executable ya, dari bentuk jadi bentuk bash. Oke, sekarang kita jalanin lagi make start. Udah enak banget sih, kita nggak perlu install satu-satu Apache-nya, kita install terus kita setting apa install database terus kita setting biar connect, itu kan ribet banget ya. Kalau ada Docker, pilih aja Docker gitu. Apalagi kalau cuman buat latihan gitu, bukan buat production ya. Kalau saya lebih suka Docker. Ini ya, DVWADB. Jadi yang dia install itu ini ya, ada PHP install MySQL. Nggak tahu nih pakainya Apache atau Nginx nih, nggak kelihatan. Oke, terus berarti ini udah jalan nih harusnya, udah jalan di dia itu jalan di port 8000. Ya, di 8000 ya. Sekarang kita lihat IP-nya tadi berapa ya. IP kita dapatnya ini ya, 128 ya. Kita copy, kita buka baru. 8000. Nah, udah up langsung. Nggak perlu konfigurasi. Udah enak banget. Terus username-nya admin, password-nya password biasa, PASSWORD, login. Terus di sini kita harus nge-create dulu database-nya. Create aja, nggak apa-apa. Oke, setup sukses.
login, username admin, passwordnya password. Nah, masuk ya. Oke, udah gampang nih. Nah, kalau kita mau manage si Docker-nya itu sebenarnya ada yang namanya Portainer. Itu semacam apa ya? Semacam ya kayak cPanel-nya lah, kayak semacam manajemennya gitu ya. Jadi nanti kelihatan apa-apa aja yang jalan di server kita, Docker apa aja yang jalan. Jadi kita bisa start stop-nya di sini, nggak perlu ke terminal gitu ya. Enak nih pakai Portainer. Portnya sama, trouble ya. Tinggal digeser portnya. Oke, ini udah ya. Sekarang kita mau cobain SQL injection. Ada pertanyaan nggak yang install tadi? Atau mau sharing-sharing kalau kemarin di hostingan gimana gitu ya? Silakan. Nah, terus yang pertama kita bisa setting dulu ya. Ini kalau kita perhatiin submit kan ini nggak kelihatan apa namanya parameternya nggak kelihatan di sini. Kita karena dia yang pertama itu medium ya, ininya tingkat kesulitan eksploitasinya. Ini bisa kita turunin dulu aja karena buat latihan dulu ya. DVS security tingkatnya kita set ke low, kita submit. Oke, udah. Coba kita cek lagi SQL injection. 1 submit. Nah, ini ya di atas kelihatan ya. Parameternya kelihatan. Jadi kita bisa ngedit di sini gampang gitu. Oke, kemarin sedikit udah saya bahas sedikit ya. SQL injection itu adalah eksploitasi di mana si hacker akan mencoba untuk menyisipkan query SQL agar aplikasi itu menampilkan data-data yang seharusnya tidak boleh dia lihat ya, data-data sensitif. Gimana caranya? Itu berarti kita harus pelajari sebenarnya struktur dari si SQL query gitu. Kalau mau belajar SQL query yang gampang bisa di W3 School ya. W3 School. Ya. Di sini udah banyak banget ya, misalnya select all customer gitu ya. Kita bisa coba ini. Nah, ini ya, select customer. Dasar-dasarnya nanti diajarin mulai dari select, update, insert, delete gitu ya. Dikasih tahu. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya cara enumerasinya yang pertama itu kalau kita mau pakai SQL injection yang tipe union, artinya kalau union itu kan menggabungkan uni ya. Uni itu kan gabungan. Menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Anggaplah kalau ini kan ngeluarinnya tabelnya adalah tabel user misalkan, tapi misalkan ada lagi misalnya tabel secret gitu. Nah, berarti saya harus mengunionkan antara tabel secret dengan tabel si admin gitu ya. Sebentar. Mouse removal-nya harus update. Oke, yang pertama kalau kamu mau nyobain manual bisa aja sih cek dari punya Pak Ono ya, Ono Center ya. SQL Nah ini ya, di sini Pak Ono bilang kita perlu melihat berapa banyak kolom sebelum ada error. Pakai dia nyobain iterasi langsung ya dari union. Sebenarnya bisa lagi ada caranya lagi, kita bisa pakai yang namanya itu apa namanya, bukan limit, satu lagi apa ya, offset ya.
order by. Kita bisa pakai order by. Order by itu kan fungsinya adalah mengurutkan si hasil query-nya itu diurutkan berdasarkan kolom yang mana, kolom username-nya kah, kolom ID-nya kah, gitu ya. Nah, caranya, karena ini kalau misalkan saya tulis order 1, berarti kolom 1, kalau order 2, kolom 2, gitu ya. Nah, karena kalau misalkan dia error, berarti misalkan saya mau diurutin di kolom 1, dia nggak error, berarti kolom 1 ada ya. Terus misalkan sampai kolom 5 gitu, oh kolom 5 error, berarti ya di kolom terakhir di kolom 4. Berarti si tabel ini ada di kolom keempat gitu. Nah, ini kan nggak error. Misalkan 2 juga nggak error. By. Order by. Order by. Ada error. Order by. Oke ya. Yang pertama kita harus apa namanya ngecek dulu sih ininya apa si inputannya ini vulnerable nggak terhadap SQL injection ya. Caranya bisa dari masukin ini tadi ya, petik-petik ini langsung kena encoding ya. Persen 27 itu petik 1 harusnya. Nah, encodingnya browser URL ya. Selanjutnya kita bisa lihat tadi ya, tadi kan udah error sampai di 2 ya. Oke, selanjutnya kita coba di sini. Sini juga bisa. Wah. Ini petiknya beda nih. Petiknya harus segini. Select satu user. Plan 1. Nah, ini ya. Sini kita bisa masukin data di sini A sama B. Ini misalkan saya ganti A-nya misalkan nah ini kelihatan database-nya DVWA. Ini intinya kita mau mengeksploitasi harusnya tabel itu cuma boleh keluar tabel user kan, ternyata kita bisa mengeksekusi query-query yang lain. Tadi kan saya masukin ini database di sini ya, query data sini ya.
Nah, sebenarnya ini tuh ada mesin buat otomasinya. Kita bisa pakai yang namanya itu kalau yang Windows ya, kalau Windows kan biasanya pakai apa waktu itu Mas Haba? Ini ya, apa? Yang gambarnya wortel itu, Hafiz ya. Nah, kalau yang di Linux kita bisa pakai yang namanya SQLMap. Jadi itu buat proses otomasinya biar kita nggak susah untuk melakukan SQL injection. Ini saya cobain ya, contohin pakai SQLMap. URL. Jadi pertama SQL Map itu perlu URL-nya yang mana yang mau diserang, yang mau dicek ya. Pastikan URL-nya normal dulu ya, jangan ada injeksi. Misalkan kayak gini, ini kita copy aja. So, nggak kelihatan ya ininya ya. Sebentar. Oke. Ini yang pertama copy dulu URL-nya. Habis di copy URL-nya di paste aja, terus kita kasih parameter yang mau kita eksploitasi yang mana. Kan kita udah tahu ya parameter ID tadi ya. Nah, parameter ID harusnya sampai sini udah bisa dijalankan kalau nggak ada firewall-nya. Kalau ada firewall-nya kita bisa setting lebih advance lagi. Untuk sementara kita pakai ini dulu. Kita coba dulu. Oh, ternyata dilempar ke login karena kita harus login ya sebenarnya. Jadi ini nggak bakal jalan. Kita ambil dulu, kita bisa ngambil cookie kita dulu sebelum dimasukin ke SQL Map. Fungsinya biar si SQL Map itu seakan-akan sudah login gitu ya. Kita bisa dari inspect sini. Terus kita bisa pakai sini ya, konsol. Nah, ini ya. Boleh kita copy aja semuanya. Ada banyak cara sih buat nongolin si dokumen cookie, salah satunya kayak gini. Terus berarti kita tambahin min cookie sama dengan gini ya. Sekarang kita coba start. Nah, udah kan? Udah nggak bisa udah nggak minta login, berarti kita udah berhasil login di dalam SQL Map. Terus selanjutnya kita tinggal ikutin aja. Kalau mau default tinggal di enter aja. Yang pertama ini ya, dia dapat Boolean, dia dapat MySQL. Terus selanjutnya time base yang agak lama karena dia akan mencoba untuk enumerasi lewat balikan waktu ya. Oke, dia ngasih tahu nih parameter ID is vulnerable. Do you want to keep testing others? Mau dicobain di parameter yang lain nggak? Nah, kita nggak perlu ya. Ini berarti kita udah dapat sih, udah dapat session, udah dapat bukan session, udah dapat apa namanya bentuk injeksinya kemana gitu ya. Bisa model dari Boolean base, bisa error base, bisa time base, bisa union. Nah ini yang kita coba tadi ya, 2 kolom kan. Oke, selanjutnya berarti kalau kita udah bisa kayak gini, kita bisa enumerasi database apa aja sih yang ada di sana misal. Kita bisa pakai min. Nah, kita bisa lihat available database-nya ini DVWA ya. Sekarang misalkan si hacker pengen ngelihat tabelnya apa aja sih di database ini ya. Ada cuma 2 tabel, ada guestbook sama users. Kalau kita mau nampilin si user itu gimana? Kita tinggal min dam. Terus kita kasih tabel mana yang mau di dump. Misalkan kita mau ambil si
Tabel user dump itu artinya ngedump ya, dumping gitu, apa ngambil, ngedownload data gitu ya. Tinggal kita giniin. Oke. Nah, sini ya kelihatan langsung ya. Ada admin, terus ada passwordnya, terus last name, first name, last loginnya. Nah, ini kelihatan semua. Nah, ini yang mau saya kasih tahu. Berarti ini kita tadi ya, terkait CIA, pertama kita confidentiality-nya itu high, karena kita bisa melihat semuanya. Semua user bisa kita lihat datanya. Terus, mengenai apa enkripsi, ini kan ada enkripsi nih. Gimana cara kita nge-crack-nya? Ada cara yang paling gampang. Paling gampang itu ya udah kita cari di internet biar dia yang mecahin. Yang kedua, kita sendiri yang mecahin, kita pakai tambahan aplikasi. Tapi kalau saya sih biasanya cobain aja dulu di internet ya. Teman-teman bisa, yang paling sering dipakai itu Crackstation sama Hashkiller ya. Crackstation, ini kita tinggal copy aja. Semuanya kita copy. Dia udah bisa identifikasi apakah ini bentuk hash-nya apa gitu ya. MD5 atau SA1, SA2 gitu ya. Dia bisa detect. Contohnya, misalnya kita crack di sini, nah ternyata kepecah semua ya. Passwordnya yang 5F itu password, terus ABC 123 Charlie let me in password ya. Ini ya, berarti si admin passwordnya password, terus si Gordon S99 itu passwordnya ABC 123 gitu. Coba kita cobain ya. Kita cobain buka baru. Kita cobain punyanya si Gordon misalkan. Si Gordon tadi apa sih? Gordon B, passwordnya S99 itu ABC123. Gordon B, ABC123. Nah, ya, jadi ini berarti terkait dari confidentiality dan apa namanya integrity ya. Jadi karena dari hasil injection maka hacker itu bisa melihat dari si password ataupun data-data sensitif lainnya gitu. Oke, terus sebenarnya di SQL Map ini nggak sebatas sampai di situ ya. Ada banyak banget fiturnya. Salah satunya kita bisa ngupload backdoor, kita bisa apa namanya ngambil isi file, isi file dalam server kita bisa baca. Tapi itu balik lagi tergantung dari apa namanya privilege-nya. Cara ngeceknya gimana privilege? Maksudnya privilege dari si user yang bisa mengakses kerentanannya ini gitu ya. Kita bisa cek sebenarnya si user ini database administrator atau bukan. Kita bisa pakai min is DBA ya. Nah, kayak gini. Nah, current user is DBA false, berarti dia bukan DB adminnya. Mungkin dia adalah user tambahannya gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau lihat roles-nya bisa apa aja, bisa ditambahin min roles. Dia cuma bisa usage. Dia nggak bisa nge-read, nggak bisa menulis file, nggak bisa berarti. Nge-create user juga nggak bisa. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya absen dulu lagi ya.
Mas Aru ada ya. Ada Pak. Mas Nana ada tadi. Mas Aldo Immanuel ada ya. Aba ada. Oke. Aulia ada. Firly ada. Intan Ratnasari ada. Hadir, Pak. Kamalia, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi ada. Hadir, Pak. Muhammad Raihan udah hadir ya. Novita Sari ada. Ada ya Novita Sari. Wulandari, Hadir, Pak. oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, saya tutup nih. SQL injection itu ada beberapa jenis ya. Ada SQL injection biasa, ada SQL injection yang blind. Kenapa dibilang blind? Karena kita nggak ada balikan datanya, dia cuma ngasih tahu doang eksis atau nggak eksis, biasanya gitu. Terus ada lagi yang namanya SQL injection second order. Kalau second order biasanya kita input di sini, tapi ke-triggernya di tempat yang lain. Nah, itu second order SQL injection. Oke. Pak Dimas, ini kenal sama ini nggak Teguh Aprianto nggak Pak? Mas Teguh ini ya, siapa yang foundernya hacker apa? Yang gondrong itu kan ya? Iya Pak. Ya saya tahu sih, cuman nggak kenal ini, nggak kenal secara personal sih enggak. Kenapa Mas Sabah? Nggak. Iya cuman nanya aja Pak. Ya dia salah satu aktivis yang vokal banget sih, dia berani banget ya sama pemerintah, sama kepolisian lah. Mantap dia. Bagus. Bapak juga berani nggak? Bapak juga attack sama pemerintah atau enggak? Enggak. Saya sih, saya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah ngedukung salah satu instansi sih, gitu. Berarti ini Bapak emang kerja bukan di perusahaan, maksudnya perusahaan orang lain. Bapak emang develop untuk kembangin perusahaan Bapak sendiri, Pak? Ya, kalau Etik Ninja itu perusahaan saya, khusus untuk di security gitu ya. Jadi biasanya layanannya itu ada pentest gitu. Jadi terus ada WAF, kita juga ngembangin sendiri firewall itu ya. Terus ada juga yang baru ya, baru 2 tahun ini itu layanan ISO terkait keamanan gitu. Itu juga. Mas Abah mau tertarik nggak ke dunia security? Dulu sih tertarik sih, Pak. Dulu, sekarang aku. Ya, sekarang juga tertarik, cuman saya pengen nyobain untuk ke dunia bahasa pemrograman, Pak. Pengen create aplikasi di mobile, jadi mobile developer. Kalau dulu sih emang tertarik banget. Ya, benar sih. Sebenarnya jalurnya itu nggak langsung ke security. Emang paling benar ya. Paling benar itu pertama jadi programmer atau jadi network engineer, baru masuk ke security gitu ya. Nanti security-nya pun dibagi lagi. Biasanya kalau yang dari programmer, nanti pentest-nya itu ya berarti pentest aplikasi, mau itu mobile apps atau web apps gitu ya. Jangan dibalik, jadi hacker dulu baru jadi ini gitu ya. Nah itu biasanya dia bisa eksploitasi tapi nggak bisa benerin ya, repot gitu kan. Emang paling benar perdalamin dulu aja programmingnya gitu.
Betul. Kebetulan saya juga lagi open position ini buat nyari programmer yang nantinya dididik buat jadi pen tester gitu. Oh gitu. Nyari programmer apa, Pak? Apa aja? Kalau saya sih yang penting pen tester itu yang penting menguasai salah satu aja, satu program pemrograman gitu ya. Tapi dia cukup inilah ya, cukup familiar sama yang dia kuasain gitu. Intinya sih saya mau dapetin logikanya aja, logika pemrogramannya gitu. Karena jadi pen tester tuh logikanya harus kuat. Bebas. Sampai nge-develop aplikasi atau sampai ininya aja. Jadi sampai OOP-nya aja. Kalau punya portofolio sampai bikin aplikasi lebih bagus sih. Gitu. Yang penting konsepnya. Kalau saya kan Lebih penting bagus konsep. lagi ya? Penting konsep. Tapi kalau bisa, tapi yang lebih bagus ya emang tunjukin sih yang udah pernah dibuat tuh kayak gimana gitu ya. Apa gitu. Nah, itu lebih bagus. Oh gitu. Gitu. Baik, Pak. Untuk ini remote atau gimana? Remote ya? Sekarang boleh remote. Masih remote. Bisa Udah. remote. Bisa remote ya? Gitu. Kalau tertarik flyernya mana ya? Flyernya di Instagram ada nggak ya? Kalau nggak di sebentar deh, saya cek. Di Facebook saya ya. Nah ini ya, masih banget baru. Silahkan di screenshot atau di apa ya, boleh. Wah, boleh nih. Etik Ninja ya? Ya. Terima kasih, Pak. Yang lainnya juga ya, teman-teman yang lain gitu. Kalau mau berminat gitu. Ini ada kantornya, Pak? Kenapa? Ada kantornya berarti ya? Ada. Di BSD Junction sini, dekat sama kampus kan? Punya Bapak? Ya, punya kita. Oh, bareng-bareng gitu maksudnya? Ya, punya perusahaan. Jadi, kalau dari fisiknya ini sekarang kita gabung sama beberapa perusahaan karena komisaris kita itu ada beberapa lokasi kantor lah. Nah, itu yang kita pakai di sini nih, yang di Blok B23 gitu. Tapi kalau sekarang kerjanya semuanya sekarang masih di WFA sih, bukan WFH ya, WFA. Kamu mau ngerjain dari rumah kayak mau dari kafe kayak terserah, bebas, yang penting kerjanya selesai, itu aja sih kalau dari saya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Ya. Nanti jangan lupa kirim dulu aja CV-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, kalau sudah saya tutup hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.